So cut, you said it's sorry. No luck, told you they're empty. Imamo never thought you'd bring me down. Mo andare no mane, so as koko ni tatte. Kore kara donna to change my life. It's never gonna bring me down. No, never gonna bring me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang keamanan layanan delivery Next Generation Network. Resiko terkait keamanan teknologi informasi yang dihadapi oleh operator NGN ada beberapa macam, seperti diantaranya pencurian identitas baik pengguna maupun identitas aplikasi, dan juga kebocoran informasi serta lain-lainnya. Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2001 di NTT, Docomo diserang virus yang menyebabkan menelepon secara otomatis menghubungi 110 saat pengguna membuka email. Dan juga pada tahun 2006, Pocket PCS diserang oleh Trojan yang berisi malware yang memberikan penyerang kendali dari peralatan yang diserang. Dan adanya berbagai kasus serangan yang merusak, maka faktor keamanan harus benar-benar menjadi perhatian serius bagi operator. Ada 5 prinsip pencegahan pelanggaran keamanan yang harus menjadi perhatian khusus dari operator, yakni 1. Mengetahui seluruh titik akses, mode akses, dan metode akses dari NGN yang digelar untuk mengidentifikasi kelemahan. 2. Melakukan verifikasi terhadap penggunaan sebelum mengizinkan untuk mengakses layanan. Bila perlu, dapat digunakan mekanisme verifikasi berlapis. 3. Mengetahui akses dan penggunaan hak-hak istimewa atau privilege dari pengguna NGN, serta mampu secara dinamis mengabulkan dan mencabut hak-hak istimewa tersebut. 4. Secara periodis menganalisis pola akses dan perilaku penggunaan jaringan. Hasil analisis ini digunakan untuk mengoptimalkan akses, autentifikasi, dan dana otorisasi. 5. Mengelola rekor dari semua pola akses, autentifikasi, dan otorisasi, serta memastikan rekor tersebut cocok dengan kebutuhan permintaan secara spesifik. Dengan akan digelarnya komunikasi NGN, maka operator jaringan akan menghadapi kompleksitas yang baru, yaitu struktur dasar NGN yang terdiri atas identity layer, service layer, dan network layer, yang mana pada setiap lapisan membutuhkan tingkat keamanan yang cocok untuk memastikan transaksi end-to-end yang aman. Dalam membangun kerangka keamanan, akan lebih baik apabila diambil pendekatan secara perspektif, activity-based solution, atau biasa disebut dengan layer approach, sehingga operator dapat mengendalikan setiap lapisan di dalam sebuah kerangka keamanan yang komprehensif. Layer approach terdiri dari 3. Yang pertama, identity layer dan security level 1. Lapisan ini terkait dengan pengelolaan identitas customer dan pembangunan dasar untuk interaksi antara operator jaringan dengan end user. Kedua, service layer security level 2. Menetapkan konten dan layanan-layanan yang diperbolehkan berdasarkan hak akses subscribers, privacy, dan pemilihan pengaturan. Dan yang ketiga, network layer dan security level 3. Lapisan ini merupakan core network. Core network merupakan tempat di mana terjadi interaksi teknis antara operator jaringan dan proses aktual pengantaran layanan. Yang ditegaskan pada kerangka keamanan dalam lapisan ini adalah yang pertama, relasi terpercaya antara operator dengan berbagai pihak ketiga, penyedia konten, aplikasi, atau layanan teknologi informasi lainnya. Dan yang kedua, kemampuan untuk menerima perangkat lunak, konten, dan program-program yang dapat dipercaya, serta membantu memastikan keseluruhan keamanan pada infrastruktur pengantar layanan seperti LBS, Location Based Service. Terdapat 5 fokus area kebijakan keamanan. Pertama, akses. Akses titik kontak pertama dengan operator NGN adalah melalui metode akses yang digunakan pengguna. Tidak hanya perangkat yang berbeda memiliki tingkat penggunaan jaringan yang berbeda, tapi juga bisa jadi setiap perangkat memiliki ancaman keamanan yang unik.
Oleh karena itu, keputusan terkait akses harus menyesuaikan dengan oleh karena itu keputusan terkait akses harus menyesuaikan dengan kebijakan keamanan operator dan pelanggan serta kebutuhan penyedia layanan. Kedua, authentication atau autentikasi itu adalah proses verifikasi apakah entity memang benar seperti yang mereka akui. Jadi maksud entity di sini adalah seperti orang, perangkat, aplikasi, jaringan, atau agent. Autentikasi sangat penting, bukan hanya untuk memastikan integritas konten, tetapi di dalam konten layanan berbasis web, autentikasi juga merupakan faktor yang menentukan apakah operator boleh beroperasi di jaringan internet, apalagi dengan meningkatnya kasus phishing dan pemalsuan konten untuk tujuan tertentu. Ketiga, authorization atau otorisasi itu adalah mengelola kebijakan keamanan yang memastikan hanya entitas yang benar yang dapat menggunakan konten. Kemudian, analitik diperlukan agar kebijakan keamanan selalu terbarui secara dinamis. Misalnya digunakannya Bayesian inference teknik pada instruction response dan pengendali spam. Lebih jauh lagi, analitik digunakan untuk membangun infrastruktur cerdas yang dapat membantu meningkatkan keamanan secara dinamis dan efektif pada jaringan komunikasi mobile. 5. Audit adalah elemen akuntabilitas di mana kebijakan keamanan harus merefleksikan keputusan sistematis terhadap hukum dan perundang-undangan yang ada. Sangat penting bahwa kebijakan keamanan merefleksikan aspek legal sekaligus permintaan konsumen. Kebijakan keamanan juga harus memperhatikan ancaman keamanan internal selain keamanan eksternal. Komunikasi perniagaan dan konten yang aman atau secure. Keamanan dan privasi harus diutamakan dalam menyediakan akses ke konten, layanan komersial, dan meningkatkan loyalitas pelanggan sembari meningkatkan ARPU atau Average Revenue Per User. Pendekatan keamanan terbaik bagi layanan berbasis NGN adalah dengan mengimplementasikan kerangka keamanan yang dapat mewujudkan keamanan. Komunikasi, perniagaan, dan layanan konten yang didasari oleh risiko yang telah dan akan ada. Layanan-layanan NGN sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan secara signifikan bagi industri komunikasi semenjak era telepon seluler. Tetapi seperti halnya juga dunia internet dan e-commerce, keamanan adalah faktor penghalang utama yang harus ditangani untuk memastikan kepuasan konsumen dan pertumbuhan bisnis. Rekomendasi pengelolaan keamanan NGN. 1. Mobile security, personal firewall, antivirus, dan kemampuan enkripsi data bagi perangkat mobile. Selanjutnya, secure remote VPN access dari perangkat mobile ke layanan yang dengan tingkat keamanan khusus seperti mobile banking, corporate access, dan sebagainya. Selanjutnya, enkripsi data otomatis dan mendekati real time pada layanan email, SMS, MMS, serta layanan lain yang terkait dengan transmisi data. Selanjutnya, penegakan kebijakan keamanan untuk perangkat mobile, contohnya access control, penggunaan peripheral, termasuk kartu secure digital atau SD, infrared, Bluetooth, dan port USB. Selanjutnya, penegakan standar fitur basic minimum dari antivirus sebelum mengizinkan akses ke layanan.
Kemampuan untuk download perangkat lunak dan aplikasi yang terpercaya, contohnya yang telah tertandatangani secara digital, serta berasal dari sumber yang terpercaya dan teraudit. Yang kedua, proteksi konten. Penyedia layanan konten, penyedia aplikasi, serta penyedia sistem operasi bertanggung jawab terhadap proteksi konten masing-masing. Sedangkan operator jaringan hanya bertanggung jawab atas pengantaran layanan yang aman serta penggunaan DRM yang tepat. Yang ketiga, secure LBS. Infrastruktur LBS harus diletakkan di lingkungan yang aman, serta memiliki perlindungan pada titik-titik rentan serangan. Privasi dan preferensi harus menjadi pertimbangan utama, dan semua layanan berbasis LBS dan hanya informasi yang tepat yang diketahui oleh penyedia layanan. Yang keempat, Trusted Federation. Operator harus mengidentifikasi pihak ketiga yang dapat dipercaya. Kebijakan sharing informasi dan pengelolaan identitas antara operator dengan pihak ketiga harus jelas. Infrastruktur kepercayaan diperlukan untuk memastikan pengelolaan daya hidup pengguna diimplementasikan dalam lingkungan yang konsisten dengan segala standar yang ada. Dan yang terakhir, pemenuhan standar keamanan yang ada. Operator NGN perlu menjaga pemenuhan standar keamanan dari penyedia layanan. Standar-standar yang dijadikan acuan contohnya standar enkripsi dari RSA, AAC, dan sertifikat digital. Selain itu juga dapat diimplementasikan protokol-protokol keamanan jaringan yang spesifik yang memfasilitasi lalu lintas multimedia seperti SAML dan C-Wallet. Demikianlah Presentasi Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.